Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Didasarkan pada Injil Markus 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Pada zaman dulu ketika seorang raja akan mengadakan kunjungan ke salah satu daerah di wilayahnya, biasanya akan ada persiapan khusus. Kerajaan akan mengirim para utusan ke wilayah yang akan dikunjungi sang raja, menyuruh mereka memperbaiki jalan, menambal atau mengisi lubang-lubang dengan tanah, dan meratakan gundukan-gundukan di sepanjang perjalanan. Persiapan itu dilakukan agar perjalanan sang raja dapat berjalan dengan lancar. Gambaran inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi yang diutus Allah untuk membuka jalan bagi Mesias, yakni mempersiapkan umat Israel menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kondisi keagamaan umat Tuhan baik di zaman Nabi Yesaya maupun pada zaman Yohanes Pembaptis sama, yakni dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka tidak hidup benar di mata Tuhan. Memang secara kasat mata mereka seolah-olah kelihatan sebagai orang yang setia beribadah, namun sesungguhnya tidak. Mereka tidak mempraktekkan iman dalam hidup sehari-hari. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya mengingatkan tatkala kedatangan Tuhan, maka ada hal-hal yang perlu umat persiapkan. Yesaya memakai ungkapan, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalimat setiap lembah akan ditimbun berarti tidak ada tempat-tempat yang dibiarkan kosong dalam hati manusia. Semuanya diisi oleh yang berasal dari Allah. Kalimat setiap gunung dan bukit akan diratakan ini merujuk kepada semua penghalang atau rintangan dalam hati manusia yang seringkali menghalangi manusia dapat menghampiri Allah. Rintangan itu bisa berupa dosa, hawa nafsu, keegoisan, kesombongan, dan lain sebagainya. Demikian juga kalimat yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Itu berarti kehidupan yang tidak lurus, yang berbelat-belit, ketidakjujuran harus dibuang, diganti dengan integritas diri. Itulah sebabnya dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis." Harus ada perubahan diri, dimulai pikiran, perubahan perasaan dan tindakan. Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa kehidupan kerohanian yang benar harus mendasar di dalam hati dan dinyatakan dalam hidup sehari-hari, termasuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Memasuki masa raya Natal juga dalam menanti kedatangan Tuhan kembali.
marilah kita mempersiapkan jalan baginya melalui introspeksi dan pembaruan diri, dan juga memohon hikmat agar kita dimampukan mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk sesama, agar mereka pun dapat menyambut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah agar kami memiliki pembaruan diri dalam masa menanti, dan mampukan kami mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dimulai dari diri kami sendiri, dan kemudian kami mampu juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan bagi sesama kami, sehingga mereka juga beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.